Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, walaupun ini lagi puasa ya, tetap semangat lah. Semangat mencari ilmu supaya kita sukses ke depannya, ya kan? Hari ini yang tiga berangkat siapa? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Siapa? Jessica, Fani, Reva, Dimas. ya. Dan nanti saya catat di absen ya. Ya. Dan hari ini materinya adalah karya desain grafis. Ya, di sini desain grafisnya akan membuat presentasi dan membuat belangko undangan, ya kan? Nah, nanti kita bikin belangko undangan, kita praktekkan. Tapi sebelum kita praktekkan, saya mau presentasikan dulu materi print design. Ya, print design ini bisa dikatakan untuk media pencetakan, sama saja dengan desain grafis. Oke ya. Ya, ini pengen udah saya siapkan. Ya, kamu sambil buka pengennya di HP boleh, kalau udah saya kirim. Ya. Yang pertama materinya adalah karya desain grafis. Ya, desain grafis itu mempunyai banyak karya. Ya. Yang pertama print design, bagian dari desain grafis yang fokusnya adalah untuk mencetak. Jadi di sini adalah print design itu materinya untuk mencetak. Ya. Mencetak untuk memberi pesan kepada seseorang. Ya, bisa untuk promosi pemasaran gitu ya. Jadi dengan pemesanan yang model unik lah ya, unik, menarik, mempunyai banyak komposisi. Kemudian jenis-jenisnya, yang pertama itu ada poster. Ya, poster sudah tahu ya, yang biasanya ditempel di dinding-dinding di tempat umum publik. Itu biasanya untuk memberi pesan ya, supaya dapat dibaca semua kalangan, supaya bisa menjadikan kalau ada pesan yang disampaikan dari perusahaan atau produk yang mau disampaikan bisa lewat poster. Kemudian ada brosur juga bisa menyampaikan informasi, ya kan? Brosur. Jadi yang pertama jenis-jenis print design yang biasa dicetak itu yang pertama apa? Poster. Yang kedua kemudian ada flyer. Flyer itu artinya aslinya membuat pesan ya, itu memberikan promosi. Jadi memberikan pesan tapi dalam bentuk desain grafis, kemudian karyanya ada isi-isi promosi seperti itu ya, itu namanya flyer. Kemudian ada buku ya, bisa mencetak buku juga. Kemudian ada majalah ya, sebenarnya banyak. Dalam print design itu untuk mencetak itu banyak, ada brosur, ada banner, spanduk, ya kan, pamflet, kalender, semuanya bisa, ya kan, mock-up, desain kemasan itu bisa, semuanya masuknya ke print design. Kemudian ada desain kemasan, ada brand identity. Brand identity itu kumpulan dari sebuah desain ya, kemudian menjadikan suatu brand. Jadi kalau kamu mempunyai produk itu ada ciri-ciri khas dalam produk itu bisa menjadikan satu dari tipografinya, kemudian dari warnanya. Kamu seperti kalau beli produk itu dari warnanya sudah kelihatan ini produk A, ini produk B. Ya, dari tipografinya juga kelihatan. Kamu cukup melihat botol kemasannya aja sudah kelihatan. Jadi dia menciptakan suatu kumpulan desain, kemudian menjadikan identitas brand supaya terkenal gitu, dengan ciri khasnya tipografi dan warna. Kemudian di sini ada desain kemasan untuk bisa brand ini bisa di media sosial ya, di media sosial. Kemudian proses pembuatan print design. Yang pertama dari riset dan konsep. Jadi sebelum membuat desain itu harus ada riset dan konsep, kira-kira riset untuk tujuan desainnya itu untuk apa, di masyarakat itu yang dibutuhkan apa, ya, yang diharapkan keinginannya yang zaman sekarang itu apa, itu membuat desainnya itu harus ada risetnya dulu. Kadang-kadang kita bikin desain
hanya bikin desain saja. Jadi sebenarnya ada risetnya juga, kita cari yang dibutuhkan pelanggan itu apa, seperti itu ya. Kemudian ada desain dan layout. Di sini adalah mensepakati setelah kita mencari tujuannya, idenya, kita sepakati ini desainnya seperti ini, tipografi, penulisannya maunya seperti ini. Kemudian ada apa? Warna dan gambarnya yang dimasukkan seperti itu ya kan. Jadi sudah sepakati dengan pelanggan atau rekan kerja yang sudah terbiasa ya. Kemudian ada pemilihan bahan dan teknik cetak. Jadi setelah kita melihat ya idenya, kemudian desainnya, kemudian kita membuat bahannya, kira-kira ketika mau dicat itu menggunakan bahan apa, seperti itu ya kan. Apakah bahan kertas glossy paper, apa kertas yang mahal, seperti itu ya, macam-macam jenis kertasnya. Jadi kira-kira untuk percetakan yang bagus kertas apa, seperti itu. Kemudian ada uji coba prototipe. Jadi setelah kita bikin desain, kemudian kita cetak, kemudian dibentuk dalam bentuk nyata, fisik kelihatan ya, seperti itu hasilnya. Kemudian kita uji coba orang-orang pelanggan, konsumen, kira-kira cocok apa enggak dengan hasil desain seperti itu. Kalau cocok berarti bisa dikasih ke, dicetak dengan apa, massal, seperti itu ya. Kemudian ada proses cetak dan produksi. Setelah sudah yakin ya, kita bisa mencetak. Contoh selain itu bisa juga kita, kalau kita bikin undangan, desain undangan, berapa undangan kita cetak satu. Setelah kita konsultasi dengan pelanggannya yang pesan ya, kemudian kita sudah pas, sudah cocok, baru kita cetak dengan banyak ya, massal. Jadi nanti tidak ada kekeliruan di kedepannya, seperti itu ya. Ini jadi proses pembuatan print design ya. Kemudian di sini ada percetakan untuk print design itu ada dua. Yang pertama dengan offset printing. Offset printing itu berarti mencetak dengan fisik, membuat karet seperti itu. Jadi mentransfer gambarnya seperti mesin-mesin kalau mencetak banner ya, spanduk itu bisa menggunakan namanya offset printing. Yang kedua offset digital. Offset digital itu, digital printing itu berarti kita hanya menyimpannya dalam bentuk digital, bagus untuk presentasi seperti itu ya kan. Kemudian ada elemen-elemen penting dalam print design. Yang pertama adalah jenis grafis. Boleh kita ada pembuatan menggunakan bitmap dan grafis vektor ya, bisa menggunakan bitmap berarti Photoshop ya, InDesign. Kemudian bisa menggunakan Illustrator. Kemudian kalau kita vektor bisa menggunakan CorelDRAW nah, seperti itu ya. Kemudian warna ketika kita mau cetak, kalau kita untuk cetak, media cetak berarti harus menggunakan cetak CMYK. Nah, CMYK itu berarti untuk dicetak. Biar cetakannya hasilnya bagus. Bagus. Kalau kita menggunakan RGB maka hasilnya kurang bagus. RGB, yang kedua RGB itu untuk apa? Presentasi, untuk monitor. Kalau RGB itu banyak warna itu dimonitor cukup, hasilnya bagus. Tapi kalau untuk dicetak menggunakan RGB maka hasilnya kurang bagus. Makanya biar kita untuk mencetak suatu produk ya, ketika dicetak itu desainnya harus disetting menjadi CMYK, entah Photoshop, entah CorelDRAW, itu harus di CMYK. Kemudian ada tipografi dan ilustrasi. Pemilihan tipografi, ilustrasinya, gambarnya itu harus jelas dan meyakinkan dan unik dan menarik ya, mengandung komposisi biar desainnya itu menjadi desain yang sempurna. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mungkin materinya segini aja ya tentang print design. Sebenarnya print design itu bisa dijelaskan secara keseluruhan, panjang lebar. Cuma saya hanya sekilas saja. Oke. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari kelompok ini. Siapa yang mau bertanya? Coba ya dari kelompok sana. Putri, pertanyaannya apa Putri? Oke ya.
Banyak karyanya tadi udah saya sebutkan. Ya, karyanya tadi udah saya sebutkan. Yang pertama tadi ada karya brosur, ya, kemudian ada logo. Logo yang terkenal biasanya kayak yang sepatu-sepatu tas itu biasanya naik. Ya, jadi kemudian ada poster-poster, ada yang sudah terkenal apa? Poster yang biasa untuk kampanye juga banyak, ya kan? Kemudian ada brosur apa? Yang biasa untuk mengenalkan produk-produknya, ya. Kemudian ada kalender, ada untuk mengenalkan suatu sekolah atau organisasi tertentu. Itu rata-rata desain grafis itu semuanya, desain kemasan juga ada, semuanya ada, ya. Semuanya yang media cetak itu ada, itu karya dari Prince. Kemudian ada lagi yang mau bertanya dari kelompok, ya, coba yang kedua dari Isomuddin. Pak, pada saat membuat karya desain grafis itu langkah-langkahnya bagaimana ya Pak? Ya, jadi langkah pembuat desain grafis itu bisa dibuat satu dengan langkah-langkahnya bisa menggunakan satu. Pertama kita bikin sketsanya dulu, secara manual kita bikin sketsanya. Kemudian kita transfer kemana? Ke komputer. Kemudian kita edit dengan digital untuk menyempurnakan dengan software Photoshop, desain grafis, CorelDRAW bisa seperti itu, Adobe Illustrator bisa juga. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ya. Apa karya atau program desain grafis yang kamu tahu? Apa program? Desain grafis yang kamu ketahui. Ya, jadi perangkat desain grafis yang ketahui. Apa karya-karyanya? Ya, jadi bisa tadi perangkat lunaknya adalah bisa menggunakan tadi CorelDRAW, Photoshop, ya, itu bisa. Tapi kalau hanya untuk sekedar untuk menyebarkan media sosial secara cepat presentasi bisa menggunakan Canva seperti itu, ya. Ada pertanyaan lagi? Apa cukup? Kira-kira bisa memahami enggak? Bisa. Alhamdulillah. Nanti saya kiranya belum paham bisa WA saya langsung, ya, seperti itu. Atau lewat grup biar teman-temannya paham. Oke, sekarang kita praktek. Oke, sebelum praktek kita akan menjelaskan beberapa jenis. Saya di sini sudah mempunyai banyak belangko undangan sebelum kita praktek. Nah, belangko undangan ini yang pertama itu saya ambil dari percetakan, ya. Dari sini itu banyak sekali. Salah satunya seperti ini, ya. Jadi nanti setelah kamu mencari contoh-contoh undangan dari rumah atau dari keluarganya, boleh dibawa untuk mencontoh pembuatan desain belangko undangan. Jadi sebelum kita mempraktekkan ini di CorelDRAW, ya, pertama kamu ukur dulu kira-kira berapa setelah di scan, ya. Kemudian kira-kira berapa ukurannya. Kemudian yang di tengah isinya apa, yang sebelah kanan isinya apa, ya, kemudian di belakang isinya apa. Biasanya kalau di depan itu biasanya nama pasangannya seperti itu, ya. Kemudian yang di tengah itu, di dalamnya itu biasanya akad-akadnya seperti itu, ya. Kemudian di sebelah kanannya itu biasanya kira-kira minta doa restunya seperti itu. Atau di belakangnya bisa Google Map-nya, dari belakangnya Google Map. Ya, di sini kamu bisa membuat belangko undangan desain. Nanti kalau sudah bisa dipublikasikan, dipromosikan ke keluarganya supaya kalau sudah menarik bagus nanti bisa membuka industri percetakan, belangko undangan desain undangan. Nah, seperti itu. Untuk pembelajaran di sini kita praktek di sekolahan. Ya, di sini itu praktek membuat desain belangko undangan, desain dengan belangko undangan yang sudah disiapkan. Kemudian kalau sudah jadi nanti bisa mengecek, menganalisis kira-kira industri percetakan yang lain itu kita kira-kira bagaimana, ya. Kalau zaman sekarang itu model-model jenis desain undangannya itu seperti apa. Nah, setelah sesuai dengan kebutuhan nanti bisa, kalau ada yang pesan bisa kamu kerjakan di rumah, ya. Walaupun di sekolah nanti bisa sambil bisnis lah di rumah, gitu, ya, membuat undangan. Oke, silakan CorelDRAW-nya dibuka, kemudian template dari belangko undangannya dibuka, kemudian kamu
kerjakan. Silakan dibuka. Ya, setelah dibuka, ya, kemudian kamu kerjakan. Ya, ini salah satu contoh desain undangan dari Virgi, ya. Kemudian ada dari siapa? Hilda, ya. Kemudian ada yang sudah mulai membuat seperti itu, ya. Kemudian di sini ada Nining dan Sahrul yang kita sudah buat, sudah bikin desain belangko undangan. Kemudian ada Ainun, ya. Ya, nanti bikin desain undangan lipat 2 seperti itu, ya. Kemudian ada Novi sudah mulai membuat, ya, hampir jadi, ya, belangko undangannya. Nanti dari tipografinya sudah dipersiapkan, sudah diketik, kemudian tinggal dipasangkan dengan template-nya. Coba dari kelompok sini atau Diana, ya, dari Diana ini sudah membuat desain undangan, ya. Alhamdulillah setelah 1 jam, ya, sudah jadi. Ya, Pak. Kemudian ada Ikhfa, ya, seperti itu, ya. Kemudian ada Amelia, udah jadi belum Amel? Ya, Amelia juga hampir jadi, ya, sudah 90% sudah jadi desainnya, ya. Kemudian ada di sini ada Pak X, ya, Pak X, ya, Pak X, ya, ini Pak sudah mulai menambahkan nama-namanya. Kemudian ada Isamuddin. Kemudian nanti kalau sudah jadi desainnya sudah jadi dibuat, ya, nanti kamu cetak, ya, boleh di sini atau di rumah. Nanti kalau sudah jadi dikumpulkan ke saya, ya, dan dituliskan nama-namanya siapa saja, ya, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dalam materi pembuatan desain belangko undangan? Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan, yang paham boleh ditanyakan, ya. Oke, kita lanjutkan saja pembuatan belangko undangannya, ya. Mungkin saya tutup dulu videonya, ya, supaya kita dalam mengerjakan belangko undangannya lebih fokus, ya. Jadi kita lebih fokus dan dalam mengerjakannya lebih serius, ya. Kalau kita di video dari awal sampai 4 jam nanti kita terlalu lama, oke? Ya wis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, silakan dikerjakan masing-masing secara kelompok. Terima kasih.